Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya. Kali ini saya akan berbagi resep cara membuat Fuji brownies pakai loyang ukuran 20 x 20 cm dan shiny di atasnya, lapisannya atau berkilau dengan topping salah satunya Milo. Simak ya sampai selesai dan dijamin rasanya juga mantul. Bantu klik subscribe, like, and share ya biar banyak bermanfaat. Terima kasih. Baik, pertama-tama kita siapkan coklat batang atau dark coklat compound untuk dilelehkan bersama margarin atau butter. Terus berikutnya tambahkan juga ya minyak goreng. Nah, ini tiga bahan ini nanti kita lelehkan ya sampai tercampur rata, yaitu dengan auben Mary atau ditim. Pastikan jangan sampai ada air yang tercampur atau masuk ke dalam mangkok stainless ini ya, atau coklatnya, karena akan menyebabkan coklat menggumpal. Ini kita biarkan sampai coklat meleleh dan margarin ataupun butternya meleleh juga, dan kita aduk rata. Setelah itu kita sisihkan sebentar. Berikutnya kita aduk telurnya bersama gula pasir yang telah di blender. Jadi gula pasir biasa kita blender ya, agar pencampurannya cepat, dan ini juga salah satu tips agar membentuk lapisan berkilau atau shiny crust di atas browniesnya. Nah, ini kita aduk rata, cukup menggunakan whisk. Jadi yang tidak punya mixer gak masalah ya, jadi ini cukup kita aduk sampai rata. Kalaupun misalnya gulanya tidak di blender, nah itu akan membutuhkan waktu lebih lama. Kalau misalnya sudah di blender, tercampur ratanya akan lebih cepat. Berikutnya coklat yang tadi kita tim, setelah kita aduk rata, kita campurkan pada adonan atau campuran telur dan gula. Kita masukkan semua. Oke, berikutnya kita aduk. Memang ini akan agak lebih berat ya terasanya ya, diaduk sampai rata. Cukup sampai rata saja. Berikutnya nanti setelah ini kita masukkan coklat dan tepung terigu. Kita sambil ayak ya, karena biasanya tepung terigu ataupun coklat bubuk ini suka ada yang bergumpal. Jadi dengan diayak kita menghindari untuk yang bergumpal-gumpal. Oke, bisa menggunakan bantuan sendok. Selanjutnya kita aduk rata. Wow, udah menggiurkan banget ya, coklat banget ini, dan ini rasanya tuh enak banget. Ntar cobain bikin ya. Bahan-bahannya juga gampang, mudah didapatkan di toko-toko bahan kue terdekat. Nah, ini setelah rata, berikutnya kita masukkan tepung terigunya, sebagian dulu saja biar tercampur rata. Nah, ini sambil diayak juga ya. Kalaupun misalnya mau dicampur langsung tepung terigunya, pastikan semuanya tercampur rata. Ini saya bagi dua karena untuk memudahkan pengadukan. Ini termasuk praktis banget ya brownies ini ya. Bahannya juga gampang, peralatannya juga mudah. Rasanya mantul.
Oke, setelah rata kita tuang tepung terigunya sisanya sambil diayak juga. Nah, berikutnya baru kita aduk lagi sampai merata. Nah, nanti di akhir kita menggunakan bantuan spatula ya untuk memastikan semuanya tercampur rata sampai bawah-bawahnya ya. Kadang kalau misalnya pakai whisk aja nggak terlalu sampai ke bawah-bawah, jadi agak rata, baiknya diaduk juga dengan spatula. Nah, ini udah mantep banget nih, udah menggiurkan ya. Nah, ini kita siapkan loyangnya ya. Loyangnya saya pakai baking paper. Nah, ini saya lebihkan kira-kira 5 cm ya, biar nanti ngambilnya gampang. Nah, terus ini diolesi dengan margarin biar pas nanti mudah diambil ya. Nah, ini kita tuang adonan. Oh ya, kalau misalnya untuk olesan margarin, misalnya untuk di bagian bawahnya mau diolesin juga tidak masalah ya. Jadi biar baking papernya nggak geser-geser. Nah, ini kita tuang semua, ratakan semua adonan dengan bantuan spatula ya. Oke, yang pojok-pojok biasanya belum rata, masih kosong, masih ada celah, kita ratakan. Terus berikutnya kita hentakan ya, 3-5 hentakan di meja biar tidak ada celah-celah udara. Nah, ini kalau misalnya pakai sekat ya, sekatnya udah ditata, terus kita tinggal masukkan. Kalaupun misalnya nggak ada sekat, tidak masalah. Nah, ini kita kasih topping sesuka hati ya. Ini mulai dari almond, mete, terus choco chips, dan silver queen yang sudah saya potong-potong. Terus berikutnya kita sisihkan yang untuk Milo ya, satu baris. Ini nggak langsung saya masukkan Milonya, nanti setelah matang, setelah diangkat saat panas-panas. Nah, ini kita panggang yaitu dengan suhu 180 derajat Celcius api bawah selama 45 menit. Jangan lupa ya, dipanaskan dulu 10-15 menit sebelumnya. Saya menggunakan oven Labelle Signora. Nanti itu tergantung juga ya dengan oven masing-masing. Nah, ini udah hampir matang ya, udah 40-an menit, tinggal sebentar lagi. Nah, ini udah mati, udah mateng berarti. Yuk kita angkat. Dan berikutnya selanjutnya kita cek tusuk ya, memastikan apakah sudah matang atau belum. Oke, dengan bantuan tusuk sate ataupun dengan garpu ya. Nah, ini kalau nggak ada yang nempel di tusuk sate berarti udah matang. Ini kita tinggal cooling ya, tinggal didinginkan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, untuk Milonya kita taruh atas brownies saat panas-panas. Kenapa saat panas? Karena kalau udah dingin, udah keras, udah susah untuk Milonya masuk ya. Nah, ini kalau misalnya masih panas, masih enak atau gampang untuk Milonya di agak tenggelamin gitu ya.
Nah, ini Milonya sengaja saya masukin di akhir karena nggak ikut dibakar, biar aman aja ya, karena kita nggak tahu kandungan pembungkusnya, jadi akan lebih aman kalau sudah keluar dari oven. Ini hasilnya cantik ya. Nah, ini tinggal kita dinginkan. Oke, ini sudah dingin. Sekarang kita keluarkan dari loyang dan kita lepas sekat-sekatnya. Nah, ini lepasnya satu-satu aja ya, soalnya kalau misalnya lepasnya langsung semua kayaknya juga agak susah, dan yang jelas juga akan merusak bentuknya brownies ya. Kalau satu-satu gini dia akan hasilnya lebih rapi. Memang harus sabar sih, butuh kesabaran lebih, belum nanti nyucinya gitu ya. Kalau misalnya tanpa sekat mungkin gampang ya. Nah, tapi di situ seninya juga, dan dari segi estetik juga lebih cakep ya. Nah, untuk loyang ini bisa, kalau misalnya Mams udah punya loyang ukuran 20x20 tapi belum punya sekatnya, kalau mau beli sekatnya aja juga ada, beli di marketplace online banyak ya, Shopee ataupun mungkin yang biasa Tokopedia ataupun yang lain banyak. Jadi cukup beli sekatnya. Ini saya sekatnya masing-masing kotak 3,3 kali 3,3 ya. Jadi ada 6 potong, satu barisnya kali 6 berarti 36. Nah, ini boxnya yang saya siapkan ukuran 20x20. Terus ini kertas doyless atau kertas atlas. Nah, ini juga banyak di toko kue. Oh iya, beberapa juga ada yang kadang suka langsung ya, dari loyang langsung diangkat. Nah, seperti ini juga ada juga ya. Silakan sukanya atau sreknya pakai yang mana. Kalau misalnya mau seperti ini juga langsung bisa. Nah, kalau saya lebih suka pakai alas ya. Jadi baking paper yang dari hasil baking nggak saya masukkan. Nah, ini kita lepas dulu ya pelan-pelan. Kalau misalnya mau dibalik dulu pakai loyang juga bisa ya. Nah, ini setelah diambil pelan-pelan, terus kita masukkan ke box sampai dengan selesai. Wah, ini lihatnya aja udah enak banget nih, udah menggiurkan banget, apalagi ngicipin ya. Berdasarkan pengalaman sih emang pada banyak yang ketagihan kalau udah makan sekali ya, Mams. Banyak yang repeat order deh. Oh ya, kalau yang sekat-sekat gini, ini ya bisa juga misalnya mau dibikin ukuran mini ataupun mungkin separohnya juga bisa ya. Jadi kalau misalnya 20x20 bisa buat misalnya 20x20 berarti dapat 2 box. Tinggal menyesuaikan aja. Nah, ini pelan-pelan kita masukkan. Kalaupun misalnya mau ada yang request buat buat ucapan ataupun itu juga bisa ya, misalnya happy birthday ataupun yang lain. Nah, ini almond slice juga banyak dijual di toko bahan kue. Untuk Milo Cube-nya juga beberapa toko bahan kue juga banyak yang jual, ataupun bisa juga beli di marketplace online. Nah, ini udah selesai ya. Wah, udah siap nih kita jual ataupun kita kirim untuk hantaran. Nah, ini tinggal kita tutup. Terus untuk menambah nilai jual bisa kita pakai stiker brand kita ya. Oke.
Terus untuk merekatkan tutupnya saya pakai stiker juga. Sekarang browniesnya siap dijual ataupun dihantarkan. Jangan lupa ya klik subscribe, like, and share. Terima kasih.